Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di dalam ibadah sholat ada bacaan wajib dan ada bacaan sunnah. Termasuk bacaan sunnah adalah membaca surah pilihan sehabis membaca surah Al-Fatihah. Para ulama sepakat bahwa membaca surah pilihan sehabis membaca surah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Boleh membaca surah apa saja, bahkan diperbolehkan mengulang surah yang sama setiap rakaat. Boleh hanya 1 ayat atau separuh ayat, namun setidaknya yang bagus 3 ayat. Misalnya rakaat pertama dan kedua, karena hafalnya cuma surah Al-Ikhlas, maka di 2 rakaat sehabis surah Al-Fatihah boleh membaca surah Al-Ikhlas. Intinya boleh membaca surah apa saja ketika menunaikan ibadah sholat. Di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah dijelaskan sebagai berikut. Para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki telah sepakat bahwa setelah membaca surah Al-Fatihah dianggap cukup memenuhi kesunahan dengan membaca 1 surah pendek atau 1 ayat atau bahkan separuh ayat. Jika sudah membaca 1 surah pendek atau 1 ayat atau bahkan separuh ayat setelah membaca surah Al-Fatihah, maka hal itu telah mendapatkan kesunahan. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, beliau menjelaskan sebagai berikut. Setelah membaca surah Al-Fatihah disunahkan membaca 1 ayat atau lebih banyak, setidaknya membaca 3 ayat. Juga mendapatkan kesunahan membaca ayat atau surah pilihan ini dengan mengulang surah yang sama pada rakaat kedua, mengulang surah Al-Fatihah jika tidak hafal surah-surah yang lain. Nah, meskipun boleh membaca surah apa saja, namun Rasulullah memberikan teladan tentang surah pilihan yang dibaca ketika sholat. Misalnya pada sholat subuh, kita boleh membaca surah apa saja setelah membaca surah Al-Fatihah pada sholat subuh. Namun Rasulullah memberikan contoh teladan dalam pemilihan surah yang dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua dari sholat subuh. Setidaknya ada 2 surah yang sering dibaca Rasulullah saat menunaikan sholat subuh sehabis membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama surah Qaf. Surah Qaf berada di juz 26. Jumlah ayatnya ada 45 ayat. Di dalam mushaf Al-Quran ada 2 halaman setengah. Nah, Rasulullah ketika sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah ini. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Sayyidina Jabir bin Samurah, beliau berkata, kana yaqra'u fil fajri bi qaf wal qur'ani wa nahwiha. Baginda Nabi membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid dan yang semisalnya pada saat menunaikan sholat subuh. Yang kedua, surah pilihan yang dibaca Rasulullah ketika sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah adalah surah At-Takwir. Surah At-Takwir berada di juz 30. Jumlah ayatnya ada 29 ayat. Ada sekitar 1 halaman.
Tentang surah pilihan ini Imam An-Nasa'i menyebutkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Amr bin Huraith. Beliau berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri idza syamsu kuwirat. Aku mendengar baginda Nabi dalam salat subuh beliau membaca idza syamsu kuwirat atau surah At-Takwir. Inilah dua surah yang sering dibaca Rasulullah ketika salat subuh sehabis membaca surah Al-Fatihah. Nah, yang paling utama tentu kita meneladani Rasulullah. Setiap kali kita menunaikan salat subuh sehabis surah Al-Fatihah, rakaat pertama kita baca surah Qaf dan rakaat kedua kita baca surah At-Takwir. Tentu kita semua ingin mengikuti teladan Rasulullah ini. Namun di antara kita tentu tidak semua yang sanggup hafal dua surah ini. Surah Qaf jumlah ayatnya ada 45 ayat. Di dalam mushaf Al-Quran ada 2 halaman setengah. Bagi kita-kita yang awam, 2 halaman setengah adalah panjang. Demikian pula surah At-Takwir, jumlah ayatnya ada 29. Ada sekitar 1 halaman. Ini pun lumayan panjang bagi kita-kita yang awam dan belum menghafalnya. Karenanya bagi kita yang tidak hafal surah Qaf dan surah At-Takwir saat menunaikan salat subuh, kita boleh memilih surah-surah yang lain yang kita sudah hafal, meskipun hanya surah-surah pendek seperti surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Dan itu pun sudah mencukupi untuk mendapatkan kesunahan membaca surah pilihan di dalam ibadah sholat wajib 5 waktu. Demikianlah surah pilihan yang dicontoh teladankan Rasulullah kepada kita. Jika kita sanggup, sangat utama mengamalkannya. Jika tak sanggup, boleh membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.